Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Seni Bergalogel ya. Untuk kesempatan kali ini aku ingin berbagi lagi ya lur ya. Tapi sebelum aku bahas bahasan lebih lanjut, alangkah baiknya aku tak sapa teman-teman dulu ya. Salam sehat buat teman-teman semua, salam sahabat sawabi ya. Mudah-mudahan nanti yang istilahnya itu yang nonton video saya ini diberi kelancaran, diberi kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Dilancarkan rezekinya ya, dimudahkan segala urusannya. Dan tak lupa untuk kawan-kawan yang baru hadir, yang baru gabung, yang belum subscribe, monggo dibantu subscribe. Yang suka dengan konten-konten saya berbagi atau berburu ya. Ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru gabung ya. Dan untuk teman-temanku yang istilahnya udah lama bergabung, istilahnya ucapan terima kasih yang udah menonton video saya. Kali ini aku ingin berbagi lagi masalah zero teman-teman. Masalah zero unit kita ya. Ini penting teman-teman. Tolong jangan di skip biar tidak gagal paham, biar tidak istilahnya itu maksudnya bisa fokus, bisa tahu apa nanti yang mau saya omongin ya. Ini khusus untuk teman-teman yang susah zeroing maaf, untuk teman yang susah zero senapannya ya, zero unitnya ya, susah akurasi, susah ini. Oke teman-teman ya, jangan lakukan zero sebelum sampan cek 3 hal ya. Sebelum sampan lakukan 3 hal ini, jangan terburu teman-teman zero senapan. Kayaknya akan kesusahan teman-teman ya. Apa aja itu? Oke, kita lanjut ya. Satu, masalah karet yang ada di o-ring ya, o-ring yang ada di lubang loading ya. Satu karet ini, 2 loading, ketiganya itu untuk crowning yang bagus atau crowning lapping lah intinya ya. Pokoknya 3 hal ini harus bener-bener maksimal ya. Nah sekarang saya mulai dari ujung ya, dari crowning. Dari crowning harus perhatikan bener teman-teman ya. Crownnya harus rapi, crownnya ini harus rapi, dilihat dari sini ya, dilihat gitu, dilihat lagi istilahnya kan, laras itu cacat apa enggak. Istilahnya laras itu jangan bengkok ya, intinya kadang-kadang kan ada yang agak bengkok ada. Intinya kita cek yang terutama lapping crownnya perhatikan. Nah kita lari ke seal o-ring ini sih teman-teman ya. O-ring ini berpengaruh banget dengan akurasi dan power teman. Hati-hati, ini jarang, mungkin yang kurang paham mungkin jarang diperhatikan untuk o-ring dan loading. Nah sebelum aku membahas masalah loading, kenapa aku membahas loading ya? Oke lah, kalau masalah yang crowning lapping udah paham ya, jelas masalah loading. Nah sebelum aku membahas masalah loading ini, gini teman-teman, jangan lakukan zero sebelum 3 faktor ini, 3 macam persoalan ini terselesaikan ya. Nah sekarang gini, penjelasan yang lebih detail teman-teman ya. Untuk crowning lapping oke lah, cuma tidak paham. Cuman kalau untuk seal ini hati-hati. Seal belakang ini kalau terjadi ada kerempesan, terjadi ada kebocoran dikit aja, jangan salah, akurasi akan berubah-ubah ataupun dia mimis itu nggak akan laju dengan sempurna ya. Pokoknya akan melenceng-melenceng. Ini dicek bener. Cara ngecek kebocoran ini udah ada di tutorial saya teman ya, di video sebelumnya udah ada. Silahkan dicek cara untuk mengetahui bocornya ini gimana, ada di tutorial saya. Kalau lapping crowning pun juga udah ada video di tutorial video saya ya. Untuk lapping crowningnya udah ada. Terus cara kenapa loading ini kok jadi masalah akurasi atau enggak? Sekarang gini penjelasan saya lur. Lubang loading ini kalau terjadi permasalahan ini, kalau ada loading di sini istilahnya kan
untuk arus loading yang pertama untuk menuju ke alur, hati-hati, perhatikan itu kadang-kadang apa ya, bisa dibilang dia itu istilahnya gini loh, dia nggak landai ya, dia nggak landai. Jadi gini, istilah kita mau masuknya itu dia nggak landai, dia agak ada lainnya ya. Jadi makanya di begitu mimis ditusuk mau masuk, dia tuh udah luka duluan, ya. Makanya kalau dia udah luka duluan, positif mimis hancur sebelum dia berjalan. Jadi udah rusak sebelum dia mau melaju ya, intinya ya. Mimis akan rusak, makanya perhatikan dulu. Dan gimana cara membenarinya ya, membenerin ini kalau saya pribadi, ini pengalaman saya. Tapi kalau temen istilahnya itu mau ada pengalaman lain, istilahnya itu mau ada trik lain, monggo. Ini kalau saya udah pernah maksudnya itu seal ini tak lepas dulu, o-ring dalam ini ya tak lepas. Jadi nyiapin kawat ya, kayak aduh maaf nggak sab kawat juga ya, dililit amplas. Untuk sini aja, jangan sampai ke dalam-dalam ya. Untuk loading ini sama mau arah ke alurnya itu biar landai, biar langsam lah istilahnya. Kita amplas dikit, kita puter aja, puter gitu ya, untuk benerin aja. Lilitin kawat kuningan itu, lilit sama amplas halus ya, masukin, puter, keluar terus gitu, untuk bisa landai, bisa langsam, biar begitu mimis masuk itu nggak terjadi kerusakan pada mimis. Nah, sering terjadi ini teman-teman, susah di zero, susah di gara-gara loading ini terlalu apa ya, nggak presisi antara loading sama pas yang menuju ke alur. Itu yang pakai loading ya, mungkin semua telah pakai lah ya, cuman beda-beda. Cuman kalau untuk kelas PCP setahu saya ya, itu ada lubang loading yang menuju ke arah alur itu biasanya ada yang landai enak, jadi nggak rusak mimis. Ada yang istilahnya itu ada geretan lah intinya ya. Jadi begitu mimis masuk, sebelum dia melaju sudah rusak di sini, makanya dia akan susah. Ininya rapat, laping roning bagus, larasnya halus, alurnya udah licin. Kalau ininya bermasalah, loading ini pengaruh besar teman-teman. Loading ini istilahnya itu nggak landai, itu rusak peluru ya, itu susah maksudnya susah kita mencari apa bener. Ini real teman-teman ya, kita nggak istilahnya tuh nggak mengada-ngada ya, ini bukan istilahnya, ini bener-bener. Satu, seal harus rapat ya, sealnya harus rapat. Kedua, lubang loading yang menuju ke alur ya itu harus landai, harus langsam intinya. Laping roning bagusin, mudah-mudahan akurasi senapan teman-teman akan jadi bagus dan akan jadi mudah untuk kita zero ya. Makanya sebelum mengecek 3 hal ini ya, otomatis kan zero dulu kan kesusahan. Nah, berhenti dulu kalau kesusahan sama teman zero, lepas dulu laras, cek dulu 3 faktor nih. Satu, dari dilihat, maksudnya dilihat dari mata kan bisa ya kan ya, dilihat dari lubang sini arah loading sama yang menuju ke alur itu landai enggak, langsam enggak dia. Kalau di situ belum langsam, benerin dulu itu, laping grounding cek yang bagus, seal ini udah positif yakin nggak bocor, masukin, insya Allah saman zero akan maksimal. Ini saya khusus untuk ngomongin masalah bagian ini aja ya. Untuk lain-lainnya kan banyak, untuk menentukan akurasi itu banyak teman-teman ya, bukan hanya di ini aja ya, banyak dari angin, dari per. Tapi nanti kalau istilahnya ada yang kurang paham, komen monggo, nanti kata bikinin tutorialnya. Kalau ini udah istilahnya udah bisa memahami nggih, mboten napa-napa nggih, tidak apa-apa teman-teman ya. Ini jelas kayaknya sampai di sini dulu teman-teman ya. Ada kurang dan lebihnya, ini hanya sebagian dari kita untuk mencapai akurasi yang bagus. Ini sebagian, bukan semuanya. Makanya sebelum melakukan zero, daripada teman-teman kecapean mompa nggak tepat, nggak jadi zero, cek dulu karet, alur lubang loading antara ke alur, laping grounding benerin. Mudah-mudahan akan mudah istilahnya itu mencapai akurasi yang teman-teman inginkan. Oke, sekiranya sekian dulu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati, ini nggak ada maksud nggak ada maksud apa-apa. Ini hanya sekedar murni berbagi ya. Ini saya ngomong ini
istilahnya itu udah yang saya udah pernah lakuin dan saya yang tahu segini. Kalau nanti teman-teman istilahnya itu ada istilahnya itu berpikiran lain atau punya trik lain masalah yang saya omongin ini, monggo. Kalau teman-teman istilah yang kurang paham, ini siapa tahu bisa menjadi referensi, bisa menjadi perbandingan teman-teman untuk setting unit teman-teman masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.